Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Juliastri, NIM G1222010, Prodi S1 Gizi, Kampus Stikes Karya Kesehatan Kendari, alamat Jalan Jenderal A.H. Nasution. Kali ini saya akan membawakan materi tentang faktor penyebab kekurangan gizi. Yang pertama itu, kekurangan gizi atau malnutrisi adalah kondisi saat tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup dalam jangka waktu yang lama. Pada tahap awal, tanda tubuh kekurangan gizi seringkali tidak terlihat jelas, sehingga banyak orang yang telat menyadari bahwa ia mengalami kekurangan gizi. Yang kedua, nutrisi sangat diperlukan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Inilah alasan mengapa malnutrisi termaksud ke dalam gangguan kesehatan serius yang perlu segera ditangani. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui apa saja tanda-tanda tubuh kekurangan gizi. Contohnya seperti wasting. Wasting sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisi wasting. Yang kedua, penyebab wasting. Dan yang ketiga, mengatasi wasting. Yang pertama, definisi wasting. Pemicu wasting biasanya dikarenakan anak terkena diare, sehingga berat badannya turun drastis, tapi tinggi badannya tidak bermasalah. Wasting tidak dapat dianggap sepele, sebab jika penanganannya terlambat, bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Anak yang mengalami kondisi ini umumnya memiliki proporsi tubuh yang kurang ideal. Pasalnya, kondisi ini membuat berat badan tidak sepadan atau kurus dengan tinggi badan untuk anak di usia tertentu. WHO selaku Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa wasting adalah salah satu masalah kesehatan utama, sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit atau morbiditas. Itulah mengapa wasting pada anak adalah hal yang tidak boleh disepelekan, sehingga menumbuhkan perhatian dan penanganan sesegera mungkin. Perlu diingat, jika kondisi ini biasanya terjadi karena penurunan berat badan drastis akibat tidak tercukupinya kebutuhan zat gizi harian anak. Tidak hanya itu saja, memiliki satu atau beberapa penyakit bisa berujung pada turunnya berat badan. Sebagai contoh, gangguan pencernaan seperti diare juga bisa mengakibatkan kondisi ini. Kejadian berat badan yang menurun pada anak juga dapat berdampak besar terhadap kondisi kesehatannya sekarang atau di kemudian hari. Umumnya, ia jadi lebih mudah terserang penyakit, bahkan beresiko sampai berakibat fatal. Selain dari segi kesehatan, kondisi ini juga turut mempengaruhi kemampuan intelektual anak di masa pertumbuhannya. Menurut WHO, indikator untuk menilai kemungkinan kondisi ini pada anak yakni berat badan menurun dengan cepat, sedangkan tinggi badan tetap bertambah. Anak dikatakan mengalami kondisi ini ketika hasil pengukuran indikator berat badan atau tinggi badan berada di kurang 3 sampai dengan di bawah kurang 2.
standar definisi atau SD. Lebih dari itu, anak juga bisa mengalami wasting akut atau severe acute malnutrition ketika indikator berat badan atau tinggi badan menunjukkan angka di bawah kurang 3 SD. Bisa dikatakan wasting akut adalah kondisi penurunan berat badan yang tidak lebih parah ketimbang kondisi yang bisa. Wasting umumnya lebih banyak dialami oleh anak di kelompok usia balita. Setelah lewat dari usia tersebut, risiko kondisi ini pada anak berangsur-angsur akan menurun. Secara umum, kondisi ini ditandai dengan penurunan berat badan drastis sehingga membuat bobot tubuh anak tidak sebanding dengan tinggi badannya. Itulah mengapa kondisi ini biasanya membuat tubuhnya tampak sangat kurus, bahkan tak jarang sampai membuat tulang-tulang tubuh menonjol seperti hanya dibalut langsung oleh kulit. Anak yang mengalami kondisi ini juga kerap merasa sangat lemas, yang membuatnya sulit untuk beraktivitas normal seperti anak seusianya. Namun, ketika kondisi berat badan kurang pada anak ini tidak segera diobati, otomatis bisa berkembang lebih parah hingga mengakibatkan wasting akut. Yang kedua, penyebab wasting. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, wasting adalah kondisi yang terjadi ketika berat badan anak menurun dengan cepat. Hal ini umumnya disebabkan oleh kombinasi dari dua faktor, yakni asupan gizi dan nutrisi yang kurang, atau terjadinya penyakit infeksi. Berikut berbagai penyebab wasting pada anak. Yang pertama, kurang terjangkau atau sulitnya akses ke pelayanan kesehatan, sehingga orang tua enggan memeriksa kondisi kesehatan anaknya. Yang kedua, pemberian asupan makanan harian yang tidak memenuhi kebutuhan gizi anak. Sebagai contoh, ASI eksklusif, MPASI, maupun makanan padat, tapi dengan jumlah dan kualitas yang kurang memadai. Yang ketiga, kebersihan lingkungan sekitar yang buruk, termasuk sulitnya mendapatkan akses air bersih dan pelayanan kebersihan. Yang keempat, pengetahuan kurang mengenai nutrisi dan kesehatan anak. Dan yang kelima, pilihan sumber makanan yang sangat terbatas dan kurang beragam. Yang ketiga, mengatasi wasting. Setelah dinyatakan mengalami berat badan menurun drastis, sehingga anak semakin kurus, penanganan adalah hal penting yang harus segera dilakukan. Apalagi, kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, sehingga bisa berakibat fatal pada anak yang mengalami penurunan berat badan sangat parah. Perlu diketahui bahwa tingkat keparahan wasting terbagi menjadi dua, maka dari itu, cara mengatasi kedua kondisi tersebut pun berbeda. Yang pertama, cara mengatasi wasting tingkat biasa atau moderate malnutrition. Aturan makan untuk anak yang mengalami wasting bisa sebagai berikut. Berikan berbagai makanan dengan kandungan energi yang tinggi guna mendukung kenaikan berat badan. Berikan nutrisi lainnya seperti protein, vitamin, serta mineral guna mempercepat pembentukan jaringan baru. Energi dari protein sekitar 12 hingga 15%. Energi dari lemak sekitar 30%. Sedangkan berbagai pilihan sumber makanan untuk anak dengan wasting bisa diperoleh dari sumber makanan hewani seperti daging merah, daging ayam, ikan, susu, telur, dan lainnya. Serat dalam taraf sedang, rendah garam. Dapat dikatakan
Anak dengan kondisi ini membutuhkan nutrisi serta gizi yang seimbang untuk menghindari terjadinya obesitas. Yang kedua, cara mengatasi wasting tingkat akut atau severe acute malnutrition. Melansir dari Panduan Penanganan untuk Kondisi Kurang Gizi Akut dari WHO, beberapa hal bisa dilakukan untuk mengatasi wasting akut pada anak. Hal ini meliputi pemberian makan terapeutik dan susu formula khusus F75, terutama untuk susu formula F-75 baru bisa diberikan pada anak setelah kondisinya mulai stabil, nafsu makan meningkat, dan edema membaik. Penanganan untuk anak dengan wasting akut harus diberikan sesegera mungkin. Jika tidak cepat diatasi, kondisi akut bisa berkembang semakin parah hingga nantinya berujung pada gizi buruk. Secara garis besarnya, asupan nutrisi harian untuk anak yang mengalami kondisi ini harus mampu memenuhi kebutuhan zat gizi guna membentuk otot dan jaringan tubuh lainnya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.